Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Dan Kingji, Chenjong, Mugu, pria berpakaian putih dan pria berpakaian abu-abu semuanya terkejut. Mereka mencoba untuk melarikan diri dari gelombang energi yang menakutkan, menyapu langit dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Pria berpakaian abu-abu yang melarikan diri paling lambat di antara kelimanya langsung terkena gelombang energi, membuat tangisan yang menyedihkan, dan kemudian meledak menjadi awan kabut darah dan langsung terbakar habis oleh api. Sementara itu, Dan Kingji, Chenjong, Mugu, pria berpakaian putih berhasil melarikan diri. Dan Kingji menghela napas panjang lega dengan senyum bahagia di wajahnya. Sejak lotus api meledak, dia belum menemukan Xiaoyan. Jadi, dia berpikir bahwa Xiaoyan pasti jatuh dan mati dalam ledakan lotus api. Dengan berlalunya waktu, api di langit berangsur-angsur memudar dan gemuruh berangsur-angsur berhenti. Dunia telah mendapatkan kembali kejernihan dan ketenangannya. Melihat penjara bawah tanah yang hancur, Dan Kingji dan yang lainnya berdiri diam di kehampaan, menunjukkan sedikit senyum pahit dan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan dapat menyebabkan dampak yang begitu besar. Kekuatan destruktifnya memiliki kekuatan tirani. Dari awal hingga akhir Xiaoyan tidak muncul dalam ledakan lotus api. Mereka berpikir bahwa Xiaoyan pasti musnah. Ketika semua orang senang melihat Xiaoyan musnah, ekspresi Chenjong dan Mugu tiba-tiba berubah. Chenjong bergumam, "Tidak, Xiaoyan tidak mati. Tidak mati, tidak mungkin. Dia tidak bisa bertahan dari ledakan seperti itu," kata Dan Kingji dengan tatapan muram. "Xiaoyan tidak mati. Tapi di mana dia? Kenapa kita tidak bisa melihatnya?" Pria berbaju putih itu juga bertanya. Dia juga tidak percaya bahwa Xiaoyan bisa selamat dari ledakan itu. "Di sana!" Chenjong berteriak pelan. Dan dengan lambaian tangannya, sebuah jam kuning kecil terlempar dari manset dan kemudian langsung menjadi lebih besar dan menghantam kehampaan di tempat tertentu. Duar, teng, teng, teng. Lonceng keras berbunyi. Dan Xiaoyan yang berkultivasi di Nei Tiandi tiba-tiba merasakan getaran. Koordinat lokasi surga dan bumi batin terlihat. Xiaoyan merasakan kecemasan mengetahui bahwa posisi langit dan bumi batinnya telah dirasakan oleh pihak lain. "Kakak Yen, ada apa?" Bingxin sudah sadar kembali. Melihat ekspresi gelisah Xiaoyan di wajahnya, Bingxin segera bertanya, "Tidak apa-apa, aku akan keluar sebentar dan kamu tunggu di sini dengan baik," Xiaoyan berkata dengan lembut. Setelah membuka dunia batin, Xiaoyan terbang keluar. Munculnya Xiaoyan mengejutkan Dan Kingji dan pria berpakaian putih pada saat yang sama. Mereka merasa heran dan berseru, "Surga dan bumi batin. Dia benar-benar mengolah surga dan bumi batin." Mereka semua terkejut. Langit dan bumi batin yang hanya bisa dimiliki dengan mencapai Battle Sign, sekarang mereka telah melihat keberadaan langit dan bumi batin dari Daojong menengah. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan luar biasa? "Baiklah Xiaoyan, kamu adalah orang pertama yang menyakitiku begitu parah selama bertahun-tahun. Sepertinya aku harus memandangmu rendah," ucap Dan Kingji. Wajah Xiaoyan tampak tertutup lapisan es, menatap 4 orang di depannya dengan dingin. Tiba-tiba menginjak udara dan dengan cepat mundur kembali. "Mau pergi?"
tidak semudah itu. Mugu yang tidak banyak bicara tiba-tiba berkata sambil mencibir dan langsung menghilang di tempatnya. Setelah Xiaoyan pindah, sebuah drum hitam tampaknya muncul dari udara tipis di tempat Xiaoyan. Reaksimu baik-baik saja, tetapi kamu harus mati hari ini. Mugu tiba-tiba mencibir dan sosoknya muncul di belakang Xiaoyan. Telapak tangannya yang kering tiba-tiba meraih hati Xiaoyan. Sayap api di punggung Xiaoyan terentang dan kemudian berkoordinasi dengan postur gerakan 3000 guntur dan menghindar dalam tembakan yang sangat singkat. Tepat saat dia menstabilkan sosoknya di udara, seteguk darah menyembur keluar. Wajahnya menjadi pucat. Ternyata meskipun dia telah menghindari serangan Mugu sekarang, tapi getaran energi masih mengguncangnya dengan serius. Pemuda berpakaian putih dan Chen Zong keduanya bergerak pada saat yang sama, membentuk formasi segitiga dengan Mugu, mengelilingi Xiaoyan di tengah. Setelah menggunakan Devil's Fury Fire Lotus, Xiaoyan sudah berada di ujung panah dan energi bertarung tubuhnya habis pada saat ini. Bahkan jika dia menghadapi satu orang, dia bukan lagi lawannya, apalagi menghadapi 3 orang sekaligus. Satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Menghadapi 3 master sekte yang bertarung, Xiaoyan merasakan napas kematian. Dalam pertempuran ini, dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup, dan hanya kematian yang menunggunya. Xiaoyan menjentikan tangan kanannya ke Naji, dan pil opal 4 warna muncul di tangannya, menunjukkan 4 warna biru, merah, ungu, dan putih. Dan itu adalah pil ajaib yang dibuat oleh Xiaoyan. Tanpa ragu, Xiaoyan melemparkan pil itu langsung ke mulutnya. Dalam sekejap, mata redup Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah, dan aura tirani yang luar biasa meledak dari tubuhnya. Dan perasaan bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan tak terbatas membuatnya ingin berteriak keras. Tetapi pada saat ini, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dia jelas merasakan perubahan tertentu di tubuhnya. Lapisan lavender diam-diam tertutup di matanya, yang terlihat sangat aneh. Dan rambutnya juga berubah menjadi ungu pucat. Chen Zong, Mugu, dan pria berbaju putih itu lebih terkejut, karena mereka melihat hantu ungu para dewa dan iblis perlahan-lahan terbentuk di belakang Xiaoyan. Hantu para dewa dan iblis berukuran 10 kaki, seperti raksasa kuno memegang senjata ajaib aneh di tangannya, memandang mereka bertiga dengan acuh. Melihat bayangan hantu di belakang Xiaoyan, keheranan mendalam melintas di mata mereka. Pergi bersama dan bunuh Xiaoyan. Chen Zong berteriak keras, dan mereka bertiga bergerak pada saat yang sama mengelilingi Xiaoyan. Mereka bertiga mengarahkan seluruh kekuatannya mereka dan menyerang Xiaoyan. 3 energi membentuk sangkar energi, menjebak Xiaoyan di tengahnya. Xiaoyan akhirnya bertindak, meremas tangan kanannya. Tiba-tiba, roh dewa dan pedang iblis benar-benar substantif, berubah menjadi setengah hitam dan setengah putih, pedang dewa dan iblis. Xiaoyan bergegas ke pria berbaju putih terlebih dahulu. Pedang dewa dan iblis di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, berubah menjadi pelangi panjang, dan dilemparkan ke arah pemuda berpakaian putih. Aura pedang yang menakutkan menghantam pemuda berpakaian putih itu dengan keras. Energi pertempuran dan energi pedang bertabrakan dengan hebat, dan fluktuasi energi meledak di mana-mana. Namun, ketika energi kedua belah pihak bertabrakan, energi yang dikeluarkan oleh Chen Zong dan Mugu bercampur dengan aura yang tak tertandingi.
juga meledak dengan marah. Xiaoyan bergerak menghindari bombardir Mugu. Sementara itu, kekuatan Cenjong menghantam tubuh Xiaoyan dengan kuat. Ada suara tulang retak. Mulut Xiaoyan mengeluarkan darah. Xiaoyan benar-benar marah, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dan berteriak dengan marah, "Kamu akan mati di tanganku." Xiaoyan menebas pedang dewa dan iblis dengan tangannya. Bel kuning besar tiba-tiba muncul dan berdiri di depannya. Bum, dum, dam, pedang dan jam bertabrakan. Api berterbangan di mana-mana. Xiaoyan dan Cenjong bergetar pada saat yang sama. Pemuda berpakaian putih dan Mugu sama-sama menyerang. Dua energi kuat menekannya. Xiaoyan menghindari serangan Mugu dan langsung menuju pria berpakaian putih itu. Dewa dan pedang iblis di tangannya meledak lagi. Saat pria berbaju putih itu mendekati Xiaoyan, dia berteriak, "Peng Gang Tian Xuanjan." Pusaran angin putih muncul, dan angin itu berputar dengan cepat, melesat ke arah Xiaoyan dengan hebat. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba terluka. Dia marah dan berteriak, "Murka Tuhan! Murka Tuhan!" Hantu dan pesona hilang. Di belakang Xiaoyan, hantu dewa dan iblis perlahan mengangkat dewa dan iblis, menebas ke arah pemuda berpakaian putih. Tanpa ragu, pria berpakaian putih mundur dan melarikan diri dengan cepat. Beng, beng, sreng! Xiaoyan menghancurkan pusaran angin putih dengan satu pedang. Senjata ajaib para dewa dan hantu iblis memotong kehampaan dengan cepat menyusul pria berpakaian putih itu, dan kemudian membantingnya dengan kejam. Pria berpakaian putih itu langsung diledakkan dan terbang keluar. Dia jelas sangat terluka. Mugu mengecam Xiaoyan dengan pukulan dari belakang, tepat saat Xiaoyan hendak menghindar. Jam pagi di depan juga meledak dengan pukulan. Xiaoyan tahu bahwa kemanjuran Pilsenmo akan segera berlalu. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan tidak bisa menghindar dari pukulan mematikan keduanya. Kekuatan God Demon Field dengan cepat hilang. Dan pada saat yang sama energinya juga hilang. Boom, boom, boom. Kekuatan Cenjong dan Mugu membombardir Xiaoyan. Seketika semua organ internal di tubuh Xiaoyan hancur. Begitu musuh menghantam tubuhnya, pedang dewa dan iblis di tangannya langsung menusuk dada Mugu, lalu merobek tubuhnya, kemudian terbanting. Jeritan teriak bergema keras dan darah dimuntahkan. Xiaoyan melihat kematian tragis istri tercinta, Cenjong meraung dan terbang ke arah istrinya. Tubuh Xiaoyan gemetar dan jatuh dengan keras ke reruntuhan di bawah. Xiaoyan mencoba kekuatan terakhirnya untuk membuka dunia batin dan melepaskan Bingxin. Melihat Xiaoyan berlumuran darah, Bingxin terkejut dan air matanya mengalir. "Saudara Yan, ada apa denganmu? Jangan menakutiku." Xiaoyan tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, "Bingxin, aku tidak bisa menjagamu lagi. Maaf." Suara itu tiba-tiba berhenti dan tangan Xiaoyan yang menggenggam Bingxin juga perlahan jatuh. Xiaoyan perlahan menutup matanya. "Kakak Yan, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kakak Yan, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kakak Yan." Bingxin mengucapkan kalimat ini berulang-ulang. "Kakak Yan, aku tidak akan membiarkanmu mati." Bingxin melirik Xiaoyan dengan penuh kasih sayang. Kemudian, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan jatuh ke pelukan Xiaoyan. "Saudara Yan, aku tidak akan membiarkanmu mati." Bingxin bergumam pada dirinya sendiri. Bingxin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya
dan menusukkannya ke jantungnya sendiri. Lubang besar nampak di dadanya. Lubang besar itu seperti kristal es. Jantung yang digali dari mulut sejernih kristal seperti kristal es berdetak perlahan di tangan Bingsin. Setiap kali berdetak akan ada gelombang kecemerlangan cahaya bulan. Lalu dia perlahan menempatkan hatinya di tempat hati Xiaoyan. Hati kristal Bingsin perlahan meleleh ke dalam tubuh Xiaoyan. Jantung Xiaoyan tiba-tiba kembali berdetak dan napas hidupnya segera pulih. Xiaoyan benar-benar menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan dia kembali sadar. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah wajah kecil yang berlinang air mata. Dan kemudian dia melihat lubang besar di hati Bingsin. Bingsin! Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan tangisan serak keluar dari mulutnya. Pada saat ini, kebangkitan tidak ada arti baginya dan hatinya gemetar. Melihat lubang besar di dada Bingsin, hati Xiaoyan hancur. Siapa yang membunuhmu? Xiaoyan meraung dengan suara serak dan penuh amarah. Menghadapi Xiaoyan yang sangat marah, Bingsin tampak sangat tenang dengan senyum tipis di sudut mulutnya dan berkata, "Saudara Yan, tidak ada yang menyakitiku. Aku melakukannya sendiri." "Mengapa kamu melakukan ini?" Xiaoyan meraung marah. "Aku memberimu hatiku hanya untuk menghidupkanmu kembali." Bingsin mengatupkan mulutnya dan tersenyum lembut. Mendengar ini, Xiaoyan bergetar dan berbisik, "Bingsin, kamu sangat bodoh." "Saudara Yan, kamu mungkin tidak pernah mengerti. Sebenarnya kita sudah saling kenal sejak lama." Bingsin berbisik dengan suara rendah. Tubuh Bingsin berangsur-angsur memudar, berangsur-angsur menjadi transparan, dan kemudian berubah menjadi sedikit cahaya, benar-benar menghilang antara langit dan bumi. "Bingsin!" Xiaoyan berteriak mengulurkan tangannya untuk meraih tubuhnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menyentuh jantungnya yang berdetak kencang. Pada saat yang sama, teratai laut putih muncul di lengan kanan Xiaoyan. Teknik penjue di tubuh Xiaoyan meningkat, dan energi bertarung di tubuhnya seolah-olah mendidih. Kematian Bingsin membuat Xiaoyan benar-benar sendirian di benua Qi asal, tanpa kerabat atau teman. Untuk sesaat, dia memikirkan hilangnya Xun-Er, Sailin, dan yang lainnya. Xiaoyan naik ke langit dan berteriak dengan marah, "Dewa pencuri, kamu mengambil Xun-Er, Sailin, dan sekarang kamu mengambil Bingsin. Aku ingin melawan langit." Singkat cerita, Xiaoyan berjalan di udara dan kembali bertemu Chenjong. "Xiaoyan, kamu membunuh linggerku. Aku ingin kamu membayarnya." Mata Chenjong merah, memegangi tubuh Mugu, tiba-tiba bergegas dari langit dan meraung dengan tajam. Melihat kedatangan Chenjong, mata Xiaoyan memerah, menatap Chenjong seperti binatang buas dan berseru, "Kamu sudah tepat berdiri di sini. Aku akan mencabik-cabikmu untuk membalaskan roh Bingsin di langit." Segera Xiaoyan melangkah ke udara dan bergegas menuju Chenjong, mengepalkan tangan kanannya dan tinjunya meledak. Duar, dung, dung, dung. Ledakan besar energi terus bergema, dan dua bayangan di langit bertabrakan dengan keras. Tak satu pun dari mereka menggunakan keterampilan bertarung apapun. Itu murni konfrontasi kekuatan absolut. Pada saat ini, Xiaoyan dan Chenjong tampaknya telah kehilangan akal sehat dan sangat kejam dalam setiap konfrontasi antara hidup dan mati. Tiba-tiba, Chenjong mengulurkan tangan kanannya dan gelombang jam kuning raksasa keluar, membanting ke arah Xiaoyan dengan marah. Pada saat yang sama,
Xiaoyan berteriak dengan keras, "Liu Heiyou Sensi!" Ding, ding, ding. Gelombang suara bertabrakan dengan bayangan garis, membuat suara tajam seperti benturan logam. Chen Zhong menggunakan gelombang suara untuk menyerang, dan gelombang suara itu sepertinya berguling di atas sungai Yangtze. Seperti sungai yang bergelombang terus-menerus, gelombang demi gelombang menuju Xiaoyan. Huang Kuantian marah. Sebuah suara keras seperti auman harimau dan auman naga keras meraung dari mulut Xiaoyan. Gelombang suara yang sangat kuat menyapu menuju Chen Zhong. Dengan kecepatan yang sangat menakutkan, dengan keras bel kuning dipukul oleh teknik pertempuran Xiaoyan, dan bel yang keras terdengar. Tubuh Chen Zhong bergetar dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Chen Zhong tiba-tiba bergegas ke reruntuhan. Setelah beberapa saat, dia bergegas dari reruntuhan dengan mugu di tangannya. "Lingger, mari kita pergi bersama selamanya," Chen Zhong bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap wajah istrinya dengan lembut. Chen Zhong tiba-tiba menggigit tubuh mugu. Darah berceceran dan menyebar di udara. Terdengar suara gemercik. Chen Zhong meminum darah istrinya. Chen Zhong meminum semua darah mugu. Napas yang sangat mengerikan memenuhi tubuh Chen Zhong. Napas ini langsung menembus Dao Zhong senior dan ada kecenderungan samar untuk mencapai Dao Jun. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.